warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami yang membahas tentang audit internal. Nah, sebelumnya dengan saya Estrina Julita dan rekan-rekan saya. Halo Estrina dan halo semuanya, saya Nisa Nafarina. Hai semuanya, siap sharing ilmu dan kasus nyata bareng kita. Oke, hari ini kita akan membahas dua hal penting. Yang pertama tuh tentang konsep dasar manajemen resiko dan peran audit sendiri di dalamnya ya. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang studi kasus dari ASPRI. Oke, kita lanjut ke segmen pertama. Oke, untuk memulai aku ingin bertanya kepada Kak Nisa dulu ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan audit manajemen risiko? Oke, jadi manajemen risiko ini adalah proses sistematis di mana untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengevaluasi juga merespon risiko yang bisa menghambat tercapainya tujuan dari organisasi. Nah, tujuan utamanya itu untuk memastikan di mana organisasi bisa mengambil keputusan yang tepat dengan memperhitungkan berbagai kemungkinan kerugian. Dan dalam konteks audit internal, risiko itu penting banget. Kita mengenal 3 jenis risiko utama. Yang pertama itu ada risiko bawaan atau inherent risk, yang kedua ada risiko pengendalian atau control risk, dan yang ketiga ada risiko deteksi atau detection risk. Ketiga jenis risiko ini harus dipertimbangkan saat menyusun program audit. Nah, kalau dari kerangka teori tadi itu, terus standar apa sih yang harus biasanya digunakan dalam mengelola risiko? Nah, jadi yang paling sering digunakan itu ada KOSO IRM dan ISO 31000/2009. Nah, di mana kalau KOSO IRM ini fokusnya pada komponen-komponen seperti identifikasi risiko, penilaian risiko, risk response, dan monitoring. Nah, sedangkan untuk ISO 31000 ini lebih sistematis dari penyusunan konteks sampai evaluasi dan yang terakhir ada pelaporan. Untuk tambahan ya, dalam ISO 31000 prosesnya dimulai dari komunikasi, identifikasi, analisis, kemudian evaluasi, lalu penanganan sampai pemantauan risiko. Proses ini ideal untuk diterapkan di organisasi sektor publik maupun swasta. Oke, aku jadi paham nih. Berarti peran audit internal sendiri itu bukan cuma pemeriksaan dokumen juga ya, tapi juga harus memahami proses manajemen risiko. Nah, betul banget. Jadi audit internal ini harus membantu mengevaluasi dan memastikan bahwa manajemen risiko ini dijalankan secara efektif dan sesuai dengan standar. Nah, tapi perlu diingat kalau auditor ini tidak mengambil alih fungsi manajemen, tapi hanya memberi jaminan dan saran saja. Nah, sekarang dalam peran audit internal itu sendiri, apa sih peran utama dalam manajemen risiko? Menurut standar kinerja audit internal 2120, tugas utama audit internal itu adalah membantu organisasi mencapai tujuannya dengan mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan tata kelola. Ini bisa melalui audit berbasis risiko atau konsultasi internal. Nah, betul banget. Jadi peran audit internal ini dibagi menjadi dua. Nah, di mana yang pertama itu ada jasa jaminan atau assurance. Nah, ini membantu untuk menjamin dan mengevaluasi proses manajemen risiko. Nah, yang kedua ada jasa konsultasi untuk memberi saran tapi tetap menjaga independensi. Dan jadi auditor internal tidak boleh mengambil alih tanggung jawab dari manajemen. Oh iya, ada juga pembagian peran tambahan nih, seperti yang disebutkan dalam materi tadi ya, tentang melakukan audit terhadap proses manajemen risiko, memberi dukungan berkelanjutan, juga meninjau bagaimana risiko itu ditangani. Tapi mereka tidak boleh membuat keputusan manajerial, benar atau tidak? Ya, auditor itu hanya bisa membantu menyusun saran, bukan yang memutuskan, supaya peran mereka itu tetap objektif dan independen. Nah, makanya penting banget nih bagi auditor internal untuk punya pemahaman kuat soal risiko dan bukan cuma soal angka saja. Oke, kita lanjut ke kasus, studi kasus nih. Kita ada studi kasus, mungkin teman-teman bisa lihat dulu di cuplikannya.
Kasus korupsi Asabri atau Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia merupakan salah satu skandal keuangan terbesar yang ada di Indonesia. Nah, dengan kerugian negara mencapai 22,78 triliun rupiah. Asabri yang seharusnya mengelola dana pensiun dan asuransi bagi TNI, Polri, dan PNS Kemhan justru terlibat dalam praktik investasi ilegal. Modusnya adalah menempatkan dana pada saham-saham gorengan dan reksadana yang bermasalah melalui kerjasama dengan beberapa pengusaha seperti Heru Hidayat dan Beni Cokro Saputro. Mereka merekayasa harga saham untuk meraup keuntungan pribadi, sementara Asabri menanggung kerugian yang sangat besar. Sejumlah petinggi-petinggi Asabri, termasuk salah satunya yaitu mantan Dirut Letjen Sony Wijaja dan Adam Damiri, didakwa melakukan penyalahgunaan wewenang. Kasus ini dibongkar oleh Kejaksaan Agung dan berujung pada vonis penjara seumur hidup bagi beberapa pelaku. Skandal ini menjadi pelajaran penting tentang lemahnya pengawasan terhadap BUMN, pengelolaan dana publik, dan mendorong perlunya reformasi menyeluruh dalam sistem pengelolaan investasi negara. Oke, dari cuplikan tadi mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Akmal secara singkatnya. Asabri adalah BUMN yang mengelola dana pensiun TNI, Polri, dan ASN Kemhan. Tahun 2020, mereka mengalami kerugian sekitar 23 triliun. Kenapa bisa? Karena ada investasi mereka yang disalurkan ke saham-saham gorengan dan reksadana tidak sehat yang sebenarnya itu sudah dikondisikan oleh oknum. Itu berarti keputusan dari investasi mereka ini sangat berisiko ya. Nah, untuk audit internalnya itu kemana? Nah, di sini itu masalahnya audit internal Asabri tidak independen, kemudian tidak melakukan penilaian risiko sebelum investasi, tidak membuat sistem peringatan dini, dan tidak ada pengawasan berkala. Kalau kita bandingkan dengan kerangka COSO ERM tadi yang udah dibahas Kak Nisa, apa sih salahnya, kurangnya? Jadi ada banyak ya. Nah, misalnya itu seperti risk governance, di mana ini tidak ada batasan risiko investasi. Kemudian ada risiko identification, yaitu gagal dalam mengidentifikasi saham-saham gorengan. Kemudian ada risk response, ini tidak ada strategi mitigasi dan disverifikasi. Yang terakhir itu ada monitoring dan reporting. Di sini fungsi audit itu tidak menyampaikan laporan ke Dewan Komisaris. Iya, dan ini tuh jadi pelajaran yang penting buat kita. Tanpa audit internal yang berfungsi baik, dana publik itu bisa disalahgunakan. Menurut teman-teman sekalian, apa sih rekomendasi yang baik untuk kasus ini tadi? Nah, jadi beberapa rekomendasinya menurut kami itu membentuk unit audit investasi independen, juga menggunakan teknologi monitoring risiko yang real time, kemudian memberikan pelatihan kepada auditor forensik dan deteksi fraud, kemudian mewajibkan laporan audit ke Dewan Komisaris ini tiap 3 bulan. Oke, kita sudah banyak belajar tentang kasus-kasus ini tadi, baik buruknya dari kasus Asabri ini. Nah, benar, jadi semoga kita bisa ambil pelajaran agar nanti saat kita bekerja, kita bisa mendorong pengelolaan risiko yang lebih baik dan transparan. Audit internal bukan sekedar formalitas, tapi garda terdepan dalam menjaga keuangan organisasi tetap sehat. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton podcast kami. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.